Kembali lagi ke channel kami Ruang Perpustakaan. Kali ini saya membagikan panduan cara menginput data buku ke dalam Slims dan penjelasan setiap ruas bibliografi. Versi Slims yang saya pakai yaitu 941. Sebelumnya Bapak atau Ibu silakan lihat dahulu video kami tentang beberapa tahapan setelah menginstal Slims, seperti cara mengganti logo dan ikon Slims. Silakan klik menu bibliografi untuk memulai. Bapak atau Ibu bisa melihat daftar submenu dari menu bibliografi. Kita juga bisa menambahkan submenu melalui plugin yang tersedia. Seperti plugin label barcode warna yang bisa Bapak atau Ibu dapatkan di blog kami ruangperpustakaan.com. Saya ada contoh buku yang ingin didata, yaitu buku ini. Untuk menambahkan judul baru, silakan klik tambah bibliografi baru. Isi ruas judul dari buku yang ingin diinput. Klik tambah pengarang, isi nama pengarang. Bapak atau Ibu juga bisa menambahkan nama untuk editor atau ilustrator yang menjadi bagian dari buku tersebut. Ruas pernyataan tanggung jawab silakan masukkan nama pengarang. Ruas edisi saya memasukkan data cetakan dan tahun dari cetakan tersebut. Untuk kolom info detail spesifik berisi informasi khusus bibliografi, misalnya skala pada peta. Tidak digunakan pada pengolahan buku jadi dilewatkan saja. Untuk kolom pembuat nomor eksemplar, bagian ini diisi dengan pola atau pattern. Pola berisi pola kode eksemplar yang diinginkan, misalnya P00000S atau bisa diganti menjadi P21 strip. Artinya P pembelian dan 21 itu kode tahun 2021. Dan untuk subruas total item, dimasukkan jumlah eksemplar dari buku tersebut, contohnya ada 3 buah eksemplar. Kemudian klik pilihan untuk menampilkan detail informasi tambahan dari buku ini. Ada lokasi rak lokasi perpustakaan, ini berlaku jika ada beberapa perpustakaan, seperti perpustakaan perguruan tinggi. Untuk menambahkan lokasi Bapak atau Ibu bisa menambahkannya di menu daftar terkendali. Pilih submenu lokasi, silakan tambahkan jika ingin menambahkan lokasi. Kemudian subruas tipe koleksi yang standarnya tersedia di perpustakaan yaitu fiksi, referensi, dan buku teks. Jika ingin menambahkan jenis tipe koleksi baru, Bapak atau Ibu bisa klik kanan menu daftar terkendali dan pilih submenu tipe koleksi. Di sini saya menambahkan tipe koleksi buku paket, biasanya ini diperlukan untuk perpustakaan sekolah. Berikutnya, jika perlu Bapak atau Ibu tambahkan informasi mengenai sumber perolehan dan harga buku. Untuk kolom General Material Designation dalam kurung GMD, ruas ini berisi data-data bentukan bahan perpustakaan yang diolah, silakan pilih saja teks. Untuk kolom tipe isi, tipe media, dan tipe pembawa ini merupakan tambahan dari Field Resource Deskripsi Akses atau RDA. Apabila perpustakaan Bapak atau Ibu belum menggunakan RDA sebagai rincian pengisian bahan perpustakaan, ruas-ruas tersebut dapat dilewatkan. Ruas skala terbit lewatkan saja, karena ini hanya berlaku untuk terbitan berkala seperti majalah dan koleksi jurnal. Ruas ISBN atau ISSN, masukkan nomor ISBN jika koleksi itu berupa buku, atau masukkan ISSN jika koleksi tersebut merupakan terbitan berkala seperti jurnal. Biasanya ada beberapa buku yang ISBN-nya ada 2, ISBN cetak dan ISBN digital. Silakan masukkan nomor ISBN yang cetaknya. Selanjutnya, ruas informasi impresum penerbit, yaitu nama penerbit, tahun terbit, dan tempat terbit. Tahun terbit buku ini adalah tahun 2017, jangan gunakan tahun 2018 karena itu tahun cetakan kedua. Tahun terbit merupakan tahun hak cipta dari buku tersebut atau tahun pertama kali buku itu terbit dan cetakan pertama. Namun jika buku tersebut ada revisi, maka dituliskan tahun revisinya. Ruas deskripsi fisik ini maksudnya adalah deskripsi dari fisik buku tersebut, misalnya jumlah halamannya, tinggi dan lebar buku tersebut. Judul seri merupakan judul besar yang di dalamnya terdapat judul kecil, seperti Kisah Para Nabi, dengan judul-judul buku di bawahnya seperti Kisah Nabi Adam, Kisah Nabi Musa. Ruas klasifikasi, untuk menentukan nomor klasifikasi bisa dilihat melalui aplikasi edisi atau sekarang disebut Ikhlas Karya dari Mas Rodmianto Muhammad. Lihat deskripsi video untuk mendapatkan aplikasinya. Jika sudah memasukkan nomor klasifikasi, maka otomatis akan muncul di ruas nomor panggil. Nomor panggil merupakan perwakilan subjek buku ketika diletakkan pada rak,
Tidak ada aturan yang baku mengenai nomor panggil, yang penting konsisten dalam menuliskannya. Di sini saya membuat 3 huruf besar merupakan 3 huruf pertama nama penulis dan 1 huruf kecil itu merupakan huruf pertama judul buku. Selanjutnya ruas subjek merupakan topik yang berkaitan dengan buku tersebut. Di sini Bapak atau Ibu bisa mengisi beberapa subjek yang terkait dengan buku. Ruas bahasa pilih sesuai bahasa yang digunakan dalam buku yang didata. Untuk ruas abstrak, jika terlalu lama untuk mengetik abstraknya, Bapak atau Ibu bisa mencari di internet judul buku yang didata. Kemudian kita salin abstrak buku yang sama. Contoh saya ambil abstrak dari Gramedia. Ruas gambar sampul, Bapak atau Ibu bisa mengunggah gambar atau foto sampul dengan format JPEG atau PNG dengan ukuran maksimalnya 500. Atau alternatifnya Bapak atau Ibu bisa menyalin kode URL dari gambar tersebut. Contoh saya menyalin sumber gambar buku ini dari Gramedia. Paste di kolom URL dan klik unduh. Ruas lampiran berkas dapat diisi dengan berkas yang berkaitan dengan koleksi, misalnya hasil pindai halaman daftar isi koleksi bersangkutan, atau berkas multimedia dari data bibliografi yang sedang diolah. Berkas yang diunggah bisa lebih dari 1 berkas. Berkas-berkas tersebut dapat diatur dengan akses publik, dapat dilihat oleh siapapun yang mengakses opak atau tertutup, dengan mengatur berdasarkan tipe keanggotaan. Berikut ketentuan pembatasan akses. Pertama, pembatasan akses berkas pada streams berbasiskan tipe keanggotaan. Jadi pembatasan akses ini terintegrasi dengan jenis keanggotaan. Tidak bisa pembatasan akses berdasarkan perorangan. Kedua, ada 2 jenis keberkas yang diunggah, publik dan privat. Jika dipilih akses privat, maka berkas sama sekali tidak bisa diakses oleh siapapun. Sedangkan jika dipilih akses publik dan tidak dicek tipe keanggotaan mana saja yang bisa mengakses, maka berkas bisa diunduh oleh semua orang. Dan jika dipilih akses publik dan dicek tipe keanggotaan mana saja yang bisa mengakses, maka berkas bisa diunduh hanya oleh anggota yang telah melakukan login dan terdaftar dalam tipe keanggotaan tersebut. Untuk videonya cara pembatasan akses ini, silahkan lihat di blog saya ruangperpustakaan.com atau di channel saya ini. Format berkas yang bisa diunggah seperti PDF, MP4, PowerPoint, dan lain-lain. Selanjutnya pada ruas data biblio terkait. Pada ruas ini, pustakawan dapat menambahkan judul buku yang terkait, biasanya berdasarkan subjek yang sama. Fitur ini sangat membantu ketika pengguna mencari buku dan kita bisa mengarahkan pemustaka untuk membaca buku yang terkait. Fitur ini sama dengan ketika pencarian di Google, seperti di gambar ini. Ketika saya mencari buku 60 sirah sahabat Nabi, ada muncul di bawah pencarian terkait yaitu kisah 60 sahabat Nabi. Karena sebelumnya saya belum ada buku yang diinput jadi dilewatkan saja. Kemudian Bapak atau Ibu bisa memilih apakah buku ini tidak dapat diakses atau bisa diakses melalui opak. Terakhir, Bapak atau Ibu bisa tambahkan informasi khusus mengenai bibliografi buku ini. Apakah buku baru atau terkait multimedia atau termasuk buku favorit. Kategori label ini bisa juga ditambahkan melalui menu daftar terkendali. Jika data bukunya sudah benar, silakan klik simpan. Ketika sudah klik simpan, akan tampil kembali data buku yang diinput, dan kode eksemplar masing-masing buku akan terlihat di data koleksi. Silakan klik sunting untuk menambahkan kopi 1, 2, 3 dan tahun buku pada akhir nomor panggil masing-masing eksemplar. Tambahan angka dan tahun pada akhir nomor panggil artinya adalah angka 1 itu eksemplar pertama, dan angka dalam kurung 3 maksudnya adalah jumlah total eksemplar buku tersebut. Dan tahun 2018 itu tahun dari buku tersebut. Saya menggunakan tahun 2018 karena buku ini merupakan cetakan kedua. Jika ada buku yang sama tapi tahun cetakan berbeda, maka dituliskan tahun cetakan buku tersebut. Jadi pemustaka akan tahu dari nomor panggil tersebut buku yang sama, namun cetakan tahun yang berbeda. Kemudian kita akan menambahkan kode inventaris koleksi. Format kode inventaris koleksi berbeda-beda setiap perpustakaannya, karena setiap kode inventaris akan mempunyai makna yang berbeda. Dalam contoh ini makna kode inventarisnya adalah kode barkode buku garis miring nama perpustakaan garis miring kode sumber buku. Saya membuat huruf V maksudnya pembelian atau pengadaan dan ditambahkan tahun pembelian atau pengadaan. Silakan klik perbaharui. Sunting juga kode eksemplar berikutnya. Tambahkan angka 2 di belakang nomor panggil dan ikuti langkah selanjutnya seperti kode eksemplar pertama. Jika sudah selesai, klik perbaharui.
Untuk melihat daftar eksemplar yang kita isi, pilih submenu daftar eksemplar. Kita juga bisa langsung print label dan barcode untuk punggung buku. Atau ingin mengganti label dan barcode seperti ini, silahkan dapatkan di blog kami ruangperpustakaan.com. Untuk melihat hasil deskripsi yang kita input, silahkan buka opak dan klik buku tersebut. Di sini akan terlihat informasi terkait bibliografi buku ini. Berkas PDF yang diunggah tadi bisa kita lihat di sini. Ingin mengganti tampilan PDF-nya menjadi flipbook seperti ini? Silakan lihat video saya cara pasang plugin flipbook di deskripsi. Ini sekedar tips dan trik. Jika Bapak atau Ibu kesulitan menambahkan kopi 1 eksemplar dari buku, dan seterusnya secara manual jika banyak eksemplar, Bapak atau Ibu bisa menggunakan plugin Item Tool. Plugin ini akan membantu Bapak atau Ibu untuk menambahkan kopi 1, dan seterusnya secara otomatis. Untuk lebih lengkapnya, Bapak atau Ibu bisa melihatnya di. Demikianlah panduan input deskripsi buku melalui Slims. Jika ada pertanyaan atau request tutorial, silahkan tinggalkan komentar. Silahkan bagikan video ini dan jangan lupa klik subscribe channel ini.